Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Dr. Farid yang berjaga di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Febi. Ibu Febi, umurnya berapa Bu? 26. 26, tinggalnya di Salah Padang. Padang. Baik. Silakan Ibu, datang bantuan apa? Ini dok mimisan. Oh, misal. Oh, baik. Kalau begitu mungkin lanjut aja Bu, misal. Nanti kita lanjut ke pemeriksaan apakah nanti bagian dalam atau luarnya yang mimisan. Kemudian kita lanjut tata laksana gitu ya. Oke, bersedia Bu? Nanti mungkin agak nyaman, cuma nanti kita buat sebisa mungkin supaya nyaman. Bagaimana Ibu? Bersedia? Bersedia dok. Bersedia. Baik, kalau begitu mungkin Ibu bisa menyiapkan diri dulu. Itu ada tisu, maka kalau misalnya mau dipakai, saya cuci tangan sama nyapin tangan juga biar. Iya. Baik, selanjutnya alat-alatnya itu ada lampu kepala, kemudian ada spekulum hidung, terus pince bayonet, terus ada tampon Vaseline roll, kemudian ada tampon belok, kemudian ada catheter Foley, kemudian ada forceps ring, terus suction, kemudian ada lidocaine spray 2-4%, kemudian ada adrenalin 1/5.000 sampai dengan 1/10.000. Kemudian ada handscoon, kemudian ada squid 10 cc dan larutan salin, kemudian ada jelly lubrika, dan terakhir ada plaster dan gunting. Ibu, silakan Ibu bisa di ketiga. Kemudian saya akan mulai masukkan pemeriksaannya Bu ya. Berikutnya akan ditentukan jenis epistaksis yang dialami. Untuk menentukan jenis epistaksis yang dialami, dapat dilakukan pemasangan tampon sementara berupa kapas yang sudah dibasahi dengan adrenalin dan lidocaine 2% ke dalam rongga hidung menggunakan spekulum hidung dan juga pinset bayonet. Ya, mohon maaf ya Bu. Atau pasien dapat diminta untuk duduk tegak. Ibu silakan duduk tegak. Ya, kemudian dipencet ya Bu hidung bagian bawahnya selama 10-15 menit. Dipencet Bu. Ya, sekarang Ibu dapat bernafas melalui mulut ya Bu, dan badannya dicondongkan ke depan. Ya. Kemudian kita lihat apakah terdapat darah yang melewati atau mengalir melalui orofaring. Baik, setelah menentukan jenis epistaksis, jika misalnya pendarahan itu anterior, kita melakukan tamponade anterior. Tampon yang harus kita lakukan adalah kita semprot dengan adrenalin, terus kemudian kita memakai spekulum. Kita buka hidungnya. Kemudian kita masukkan kapas. Dan kita lipat. Terus kita masukkan sampai terus kita susun kita lipat seperti ini sampai vakum nasi anteriornya terisi semua. Kemudian kita tarik. Setelah sudah terpasang semua, kita fiksasi di sebelah sini dengan plester agar dia tidak bergerak lagi. Akan mempraktekkan bagaimana cara memasang tampon hidung posterior. Pertama-tama yaitu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Apa saja itu? Pertama ada kateter. Ini kateter. Yang kedua ada tang spatel. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada plester. Yang kelima ada kasa. Yang keenam ada pinset. Yang ketujuh ada tamponnya sendiri, tampon hidung posterior. Dan terakhir ada silocaine spray. Nah, silocaine spray ini berfungsi untuk apa? Jadi dia fungsinya untuk menghilangkan
rasa mual saat kateter dimasukkan melalui hidung dan keluar di mulut. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya yaitu kita cuci tangan dan memakai handscoon. Oke, baiklah, pertama-tama yang kita lakukan adalah akan memasukkan kateter melalui hidung dan keluar ke mulut. Nah, sebelum itu dilakukan, kita inform konsen terlebih dahulu. Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya akan menyemprotkan cairan ke bagian orofaring Bapak agar nanti menghilangkan rasa mual yang ada saat selang ini dimasukkan. Apakah Bapak bersedia? Baiklah, bersedia. Oke. Pertama-tama kita suruh dulu Bapaknya membuka mulut, lalu kita depresi lidahnya menggunakan tang spatel, kita depresi, lalu kita semprotkan silogen spray ke orofaringnya. Tunggu beberapa saat sampai ada rasa sampai timbul rasa sulit menelan pada pasien. Kita tanyakan Bapak apakah udah ada rasa sulit menelan? Oh iya Bapak. Baik, kalau begitu akan lanjut ke step selanjutnya. Pertama-tama olesi kateter dengan lubrikan. Kita olesi dengan lubrikan, lalu kita masukkan perlahan-lahan melalui pangkal hidung. Kita masukkan perlahan-lahan melalui pangkal hidung sampai ke orofaringnya. Nah, setelah dia di orofaring, kita suruh pasien membuka mulutnya. Kita gunakan tang spatel untuk depresi lidahnya. Di situ kita tarik ujung dari kateter ini menggunakan pinset sampai keluar ke mulut. Jadi bentuknya gini nanti. Nah, sampai keluar ke mulut. Setelah itu di bagian ujung kateter kita kaitkan dengan tampon yang sudah kita siapkan tadi. Kita kaitkan, mohon maaf, nah intinya setelah tamponnya terkaitkan, kita tarik perlahan-lahan kateter ini. Kita tarik perlahan-lahan sampai benang ini keluar dan kasa ini dan tampon ini pas pada orofaring pasien. Nah, saat dia sudah keluar, bentar ini saya fiksasi dulu agar tidak gerak-gerak. Nah, saat ini sudah di luar, kita taruh dulu di sini, lalu lakukan pemasangan tampon hidung anterior yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah sudah dilakukan pemasangan tampon anterior, baru ini kita potong. Kita potong dan kita kaitkan dengan kasa untuk menempel pada hidung. Kita fiksasi. Nah, ini diikat, intinya di sini diikat di hidungnya. Ini diikat ya. Nah, setelah itu kabelnya benangnya kan yang satunya ada di bagian dalam ya. Itu kita suruh pasien membuka mulutnya. Kita depresi lidahnya dengan tang spatel. Lalu kita tarik benangnya menggunakan pinset lagi sampai dia keluar ke bagian mulut bagian luar. Nah, setelah dia keluar di mulut, baru kita fiksasi di bagian pipinya menggunakan plester. Kita fiksasi. Nah, setelah itu kita edukasi pasien bahwa tampon ini akan bertahan 2 hari
Untuk 2 hari ke depan Bapak diharuskan untuk kesini lagi untuk melakukan pencopotan. Selagi ini terpasang, saya akan kasih antibiotik spektrum luas. Untuk mengatasi epistaksis posterior dapat digunakan balon tamponet. Yang pertama kita butuhkan adalah kateter Foley ukuran 12-16, kemudian ada spuit 10-20 cc, kemudian ada cairan steril, gunting, tang spatel, lubrikan, dan plester. Pertama, dengan kateter Foley 12-16F, kita olesi ujungnya dengan salep antibiotik atau lubrikan. Selanjutnya, kateter Foley dimasukkan ke dalam hidung, di sepanjang dasar hidung sampai dasar balon terlihat di nasofaring. Dengan menggunakan spuit yang 10-20 cc, kita isi balon dengan larutan salin. Selanjutnya, tarik kateter Foley yang tadi sudah diisi oleh larutan salin ke arah anterior sehingga balon menutupi bagian posterior dari rongga hidung. Kemudian pasang tampon anterior dan fiksasi kateter menggunakan plester atau kain kasa.